Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Izzatul Fikriya. Saya dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang variasi bahasa dari segi tuturan. Bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi sangat penting bagi masyarakat. Bahasa merupakan ciri yang paling khas dari manusia yang mampu membedakan dari manusia lainnya. Ilmu yang mempelajari bahasa adalah linguistik. Di dalam ilmu ini bahwa yang mengkaji unsur-unsur bahasa serta hubungannya dia memenuhi unsur sebagai alat penghubung antar manusia satu dengan yang lainnya. Untuk itu, bahasa tidak lepas dari kehidupan manusia karena sebagai alat penopang aktivitas di dalam bermasyarakat. Di dalam berbahasa tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor linguistik serta faktor non-linguistik. Di antaranya faktor sosial, karena bahasa tidak dapat dipisahkan oleh pengguna bahasa dan tidak dapat diingkari bahwa bahasa merupakan bagian dari suatu sistem sosial. Bahasa tidak lepas dari masyarakat pemakainya karena bahasa dipandang sebagai gejala sosial. Sebagai gejala sosial, bahasa dapat ditentukan oleh faktor linguistik dan faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik terdiri dari faktor sosial dan faktor situasional. Faktor sosial disebut antara lain status sosial, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, umur, jenis kelamin, dan sebagainya. Adapun faktor situasional tersebut adalah siapa yang berbicara kepada siapa, kapan, di mana, dan mengenai masalah apa. Adanya faktor-faktor sosial dan situasional tersebut mengakibatkan timbulnya variasi-variasi bahasa. Variasi bahasa itulah yang merupakan penerapan dari tidak adanya keseragaman dalam bahasa. Perbedaan variasi bahasa akan tampak jelas apabila berasal dari daerah yang berlainan, kelompok sosial berbeda, situasi bahasa yang berlainan, dan zaman yang berbeda. Keragaman ini akan semakin bertambah kalau bahasa tersebut digunakan oleh penutur yang sangat banyak serta dalam wilayah yang sangat luas. Yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur diantaranya 1. Idiolek, yaitu variasi bahasa yang bersifat perseorangan bahwa setiap orang memiliki idioleknya masing-masing. Di dalam idiolek berkenaan dengan warna suara, pilihan kata, gaya bahasa, susunan kalimat, dan sebagainya. Kedua, dialek yaitu variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif berada pada suatu tempat, wilayah, atau tertentu. Monolog atau dialek temporal yaitu variasi bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial pada masa tertentu. Sebagai contoh, variasi bahasa Indonesia dalam masa tahun 30-an. Variasi bahasa yang digunakan dalam tahun 50-an yang digunakan masa dan sebagainya. Sosiolek atau dialek sosial yaitu variasi bahasa yang berkenaan dengan status golongan dan kelas sosial para penutur. Variasi bahasa berkenaan dengan penggunaannya, pemakaiannya, atau fungsinya disebut fungsiolek, ragam, atau register. Variasi bahasa berdasarkan bidang pemakaian ini adalah menyangkut bahasa itu digunakan untuk keperluan atau bidang apa, misalnya bidang jurnalistik, militer, pertanian, kedokteran, dan lain-lain. Variasi bahasa dari segi keformalan menurut Martin Jones 1967 dalam bukunya The Five Club membagi variasi bahasa atas 5 macam gaya, yaitu gaya atau ragam baku, gaya atau ragam resmi, atau ragam usaha, gaya atau ragam santai, dan gaya atau ragam akrab. Variasi bahasa dari segi sarana dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulis, atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, misal dalam telepon dan telegraf. Adanya ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis
didasarkan pada kenyataan bahwa bahasa lisan dan bahasa tulis memiliki wujud struktur yang tidak sama. Sekian penjelasan dari materi variasi bahasa dari segi penutur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.